Pernah nggak sih kita ngerasa saking sibuknya, sampai lupa sama hal yang paling berharga, yaitu ngerawat hubungan kita sama orang-orang yang kita sayang. Nah, kali ini kita bakal belajar soal pentingnya menjaga kebersamaan dari sebuah kisah yang sederhana banget tapi penuh makna, tentang sebuah keluarga yang lebih milih waktu daripada kemewahan. Pertanyaannya simple ya, tapi coba deh kita jawab jujur. Di antara deadline kerjaan, rutinitas yang gitu-gitu aja, gimana sih cara kita buat bener-bener ngerayain momen yang paling berarti? Ternyata ada sebuah artikel dari ayobandung.id yang ngasih kita perspektif menarik soal ini. Bukan dari teori yang ribet, tapi dari kisah nyata sebuah perayaan ulang tahun keluarga yang sederhana, tapi dalam banget maknanya. Yuk, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ini kisah tentang ulang tahun sederhana yang penuh makna, tentang hari spesial seorang anak bernama A.A. Akil. Jadi, pas A.A. Akil ulang tahun ke-11, keluarganya bikin pilihan yang beda banget. Bukan pesta yang meriah, bukan kado yang mahal-mahal, tapi sesuatu yang jauh lebih ngena di hati. Kumpul bareng, full team, bener-bener nikmatin waktu bersama. 11 tahun. Mungkin kedengarannya cepet ya, tapi coba deh kita lihat angkanya. Sejak dia lahir, itu artinya udah lebih dari 4.000 hari berlalu. Atau kalau kita ubah jadi jam, wow, udah lebih dari 96.000 jam. Kebayang nggak tuh berapa banyak kenangan dan cerita yang udah kebentuk selama itu? Dan kalau kita jadiin menit, ini gila sih. Udah lebih dari 5 juta menit Akil ada di dunia ini ngisi hari-hari keluarganya. Setiap detiknya itu benar-benar anugerah yang nggak ternilai. Di tengah angka-angka sebanyak itu, ada satu pesan singkat dari bundanya di WhatsApp yang rasanya nangkep semua perasaan itu. Sebuah kalimat sederhana yang penuh cinta, ngewakilin perasaan kita semua kan? Kok nggak kerasa ya waktu cepet balot berlalu? Nah, perayaan sederhana ini juga nggak dilakuin di tempat sembarangan loh. Lokasinya sendiri tuh jadi bagian penting dari cerita. Tempat yang emang dipilih buat ngebangkitin kenangan dan perasaan. Mereka milih tempat namanya Kampung Kawangi. Slogannya aja udah kena banget, mengobati rindu menggebu. Pas banget kan? Sebuah tempat buat nyembuhin rasa kangen, terutama kangen sama suasana kampung halaman. Apa sih yang bikin tempat ini spesial? Jadi di sana tuh masaknya masih pakai hau, alias tungku kayu bakar tradisional. Kebayangkan wangi dan rasanya? Dikelilingin pemandangan sawah ijo yang bikin adem, terus mereka makan bareng di saung-saung bambu. Ini bener-bener bukan cuma soal makan, tapi sebuah cara buat nyambung lagi sama ketenangan hidup di desa. Uniknya lagi, tempat ini justru lahir di tengah pandemi tahun 2020. Dan moto mereka ini benar-benar ngerangkum semuanya. Makanan enak banyak di kota, tapi merasakan makan di Kawangi itu beda. Nah, ini dia poinnya. Yang dicari itu bukan mewahnya, tapi pengalamannya, suasananya, feel-nya, rasa kebersamaan yang istimewa itu. Kisah ini benar-benar ngebawa kita buat mikir lebih dalam lagi ya, tentang aset kita yang paling berharga, sekaligus yang paling adil buat semua orang, yaitu waktu. Coba deh kita pikirin ini, siapa yang punya waktu lebih banyak dalam sehari? Seorang presiden yang jadwalnya super padat, atau seseorang yang lagi nggak ada kerjaan? Jawabannya, mereka punya jatah yang sama persis, 24 jam. Tuhan itu maha adil, nggak ada yang dapat lebih, nggak ada yang dapat kurang. Jadi, isunya bukan berapa banyak waktu yang kita punya kan, tapi gimana cara kita ngisinya. Ada kutipan dari Malik bin Nabi yang ngingetin kita, kalau waktu itu adalah saksi bisu buat semua usaha kita. Dan dia nggak akan pernah bisa kita putar balik. Ini juga diperkuat sama sebuah hadis yang ngingetin kita. Katanya, sehat dan waktu luang itu dua nikmat yang sering banget bikin kita tertipu alias kita sia-siain gitu aja. Padahal, keduanya itu berkah luar biasa yang harusnya kita manfaatin dengan bijak. Oke, jadi dari semua cerita perayaan sederhana A.A. Akil dan keluarganya di Kampung Kawangi ini, pelajaran apa sih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, kita belajar buat hadir sepenuhnya. Ingat, ulang tahun itu bukan sekedar nambah angka, tapi perayaan kehadiran seseorang di dunia ini. Kedua, kita belajar buat berbagi, lewat tradisi makan bareng atau botram yang benar-benar nyatuin kita. Ketiga, kita diingetin buat terus merawat hubungan. Ya kayak ngerawat pohon aja, butuh disiram, butuh dipupuk biar tumbuh subur. Dan yang terpenting, kita belajar buat memberi manfaat. Karena pertumbuhan sejati itu bukan cuma sekedar ada, tapi benar-benar hadir dan berguna buat orang lain. Jadi intinya tuh jelas banget dan kuat. Perayaan yang paling sejati itu bukan soal kemewahan atau keramaian, tapi soal kita merawat hubungan-hubungan yang ngasih arti dan tujuan,
pada waktu yang kita punya. Nah, kisah ini kayaknya ngajak kita buat berhenti sejenak ya, dan nanya ke diri kita sendiri. Di tengah waktu yang terus berlari ini, momen kebersamaan apa yang bakal kamu pilih untuk dirawat mulai hari ini?